Ohayo minasan, di awal cerita Solo Leveling, Sung Jinwoo diceritakan tinggal bersama adik perempuan dan juga ibunya yang terbaring di rumah sakit. Ayahnya telah dianggap meninggal setelah dinyatakan hilang dalam sebuah dungeon. Untuk cerita kenapa ayah Sung Jinwoo dianggap meninggal sudah aku buatkan videonya, jadi buat kamu yang ingin nonton bisa langsung klik tombol di pojok kanan atas. Diceritakan, ibu Sung Jinwoo bernama Park Hyung Hye. Di dalam cerita Solo Leveling, Park Hyung Hye sudah terbaring di rumah sakit sejak 4 tahun sebelum kejadian double dungeon. Hal ini yang membuat Sung Jinwoo terpaksa tetap menjadi hunter. Karena dengan menjadi hunter, maka ibu Sung Jinwoo akan mendapatkan asuransi untuk biaya rumah sakit yang tidak bisa dibilang murah. Lalu sebenarnya apakah penyakit yang diderita oleh Park Hyung Hye? Bagaimana cara mengobatinya dan apakah Park Hyung Hye dapat diselamatkan? Sebelum aku bahas lebih lanjut tentang penyakit Park Hyung Hye, peringatan spoiler untuk kamu yang belum baca cerita Solo Leveling. 4 tahun sebelum dimulainya alur cerita utama, Hyung Hye tiba-tiba mengalami gejala tidur panjang, atau kalau di dalam cerita Solo Leveling dikenal dengan istilah Eternal Slumber. Eternal Slumber atau tidur abadi merupakan gangguan tidur supranatural yang pertama kali muncul bersama dengan munculnya Magic Beast. Penyakit ini menyerang kepada orang-orang yang tidak memiliki mana, di mana jika orang-orang yang tidak memiliki mana terpapar oleh radiasi yang dipancarkan dari orang-orang bermana, terutama hunter, maka akan terkena penyakit Eternal Slumber. Awalnya, penderita akan pingsan lebih lama dari biasanya, seperti yang terjadi pada Park Hyung Hye yang tidur selama hampir seharian hingga akhirnya benar-benar jatuh koma. Namun selain itu, Eternal Slumber juga dengan cepat menguras tenaga hidup penderitanya jika tidak menggunakan alat bantu perawatan hidup yang ditenagai oleh batu esensi. Penyakit ini akan menghisap energi mereka dan menyebabkan kematian. Sayangnya, perangkat ini tidak murah, yang mengakibatkan banyak orang meninggal akibat tidak mampu membeli perangkat ini. Inilah alasan Jinwoo tetap menjadi hunter, padahal profesi itu sering mengancam nyawanya. Karena dengan dia menjadi hunter, maka pengobatan ibunya bisa ditanggung oleh asosiasi hunter. Lalu, bagaimanakah cara mengobati penyakit Eternal Slumber ini? Sayangnya, karena pengetahuan manusia yang masih kurang tentang mana dan efek yang ditimbulkannya, tidak ada pengobatan yang efektif untuk penyakit Eternal Slumber ini. Satu-satunya obat yang diketahui untuk penyakit ini adalah Holy Water of Life atau air suci kehidupan. Sebuah ramuan ajaib yang sangat langka. Ramuan ini dapat menyembuhkan penyakit apapun ketika diminum oleh penderitanya. Apakah Park Hyung Hye dapat diselamatkan? Holy Water of Life adalah item obat yang sangat langka yang bisa dibuat oleh sistem yang Jinwoo temukan resepnya selama perjalanan keduanya ke kastil iblis. Sayangnya, dengan resep yang diberikan kepadanya, Jinwoo hanya mampu membuat 6 botol ramuan. Dalam timeline aslinya, Jinwoo akan menggunakannya 2 kali. Pertama kali dia menggunakannya pada Park Hyung Hye untuk menyembuhkannya dari Eternal Slumber, dan kedua kalinya dia menggunakannya pada ayah Jinho untuk alasan yang sama. Setelah Park Hyung Hye berhasil disembuhkan dari tidur abadi dan masalah kesehatan yang dideritanya selama koma, Hyung Hye segera bertanya kepada putranya tentang bagaimana keadaan Jinnah dan lega mendengar bahwa dia baik-baik saja dan bahwa Jinwoo telah menepati janjinya padanya. Meskipun para dokter awalnya ingin menjaga Hyung Hye di rumah sakit untuk mencari tahu bagaimana dia sembuh, mereka dengan cepat berubah pikiran setelah mengetahui bahwa Jinwoo adalah Hunter S rank dan segera memperbolehkannya pulang, memungkinkan dia untuk bertemu kembali dengan Jinnah dan kembali ke rumah keesokan harinya. Dari cerita Park Hyung Hye mengajarkan beberapa pelajaran berharga. Yang pertama adalah ketulusan dan pengorbanan. Hyung Hye adalah seorang ibu yang sangat tulus dan mencintai anak-anaknya lebih dari apapun. Meskipun dia mengidap penyakit langka Eternal Slumber, dia tetap berjuang dan berkorban untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Yang kedua adalah kekuatan keluarga. Hyung Hye menunjukkan betapa kuatnya ikatan keluarga. Dia berusaha menyembuhkan penyakitnya agar bisa kembali bersama anak-anaknya. Jinwoo sebagai anak juga berusaha keras untuk menyelamatkan ibunya. Yang ketiga adalah ketekunan dan keyakinan. Meskipun Sung Il-hwa, suaminya, menghilang secara misterius dalam sebuah dungeon, Hyung Hye tetap mempercayai bahwa dia masih hidup. Dia tidak pindah dari apartemen keluarga mereka dan terus merawat anak-anaknya dengan keyakinan bahwa suaminya kelak akan kembali. Yang keempat adalah kesetiaan dan cinta. Hyung Hye setia pada suaminya dan memilih untuk tetap tinggal di tempat yang sama selama bertahun-tahun, berharap suaminya akan kembali. Cintanya pada keluarga adalah inspirasi bagi kita semua.
Nah teman-teman, itu tadi cerita tentang Eternal Slumber, penyakit tidur abadi yang diderita oleh Ibu Sung Jin-woo. Jika kamu ingin aku membahas tentang anime atau karakter lain, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.